Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid darain amin. Kemudian halaman 5, bermula yang wajib bagi Tuhan Jalla wa Azza dengan tafsil ialah 20 sifat yang telah berdiri dalil akli dan nakli atasnya, dan tersebut di bawah tiap-tiap satu sifat dengan maknanya beserta dalilnya, beserta lagi tersebut kepatutan kelakuan orang mukmin yang mu'takid pada Tuhan bersifat dengan tiap-tiap itu, maka inilah kelakuan mukmin yang sempurna imannya. Nah, kemudian pulang sambungannya pada pagi hari ini, bermula yang wajib bagi Tuhan Jalla wa Azza dengan tafsil. Tafsil itu artinya terperinci. Inilah 20 sifat. Nah, jadi orang menyambat bari sifat 20 ya, yang telah berdiri dalil. Nah, berarti berdalil telah berdiri dalil akli dan dalil nakli atasnya. Dalil akal dan dalil nakal. Nakal itu Quran dengan hadis dengan ijma ulama atasnya. Kita lihat di dalam kitab tauhid berbahasa Arab, nang kaya kitab Fathul Majid. Nggih, ngaran kitabnya tuh Durrul Farid, sarahnya Fathul Majid. Nah, di dalam kitab Durrul Farid yang disarahkan oleh kitab Fathul Majid, nah di situ ada dalil akal, ada dalil nakal. Jadi ada akal, ada nakal. Akal itu bahasa kita sudah dalil akal. Kita ini kan diisi akal, disuruh berpikir. Nah, dalil nakal itu adalah Quran, hadis. Itu adalah dalil nakal, nakliyun. Munya orang semata-mata dalil akal, kada pakai nakal. Nah, akal kita itu lemah. Akal kita tuh kada mampu memperdapati, kada mampu memahami, karena kada bisi alat berpikir. Nggih, kada diisi tumpuan berpikirnya si akal. Nah, sama ini. Orang yang menggunakan dalil akal, maka inya memperdapati Tuhan itu ada. Kemudian inya menggunakan dalil nakal, maka Tuhan itu namanya Allah. Sama itu. Inya akal aja, kadada Quran, kadada hadis, kadada ijma, maka si akalnya itu seumur hidup buntu, kada kawa memperdapati siapa Tuhan. Sekalipun akal itu memperdapati adanya Tuhan. Nah, alam mutaghayyir, alam ini berubah-ubah. Mungkinkah alam ini berubah saurangan? Kada mungkin. Alam ini mutaghayyir, alam ini berubah-ubah. Ada malam, ada siang, ya kan? Ada panas, ada dingin. Alam ini berubah-ubah. Wa kullu mutaghayyirin, setiap berubah-ubah itu hadithun, itu baru. Kan baru tak, baru malam, baru siang. Hanyar haja hujan, hanyar haja ampih hujan. Itu baru. Nah, wa kullu hadisin, setiap sesuatu yang baru
Ada awal hanyar itu labudda min muhdisin, maka tidak boleh tidak daripada ada yang memperbaharui, ada yang menciptakan, ada yang maulah hujan, ada yang menjadikan malam, ada yang menjadikan siang. Mungkinlah inya berubah saurangan, tidak mungkin. Akal nih, si akal nih. Nah berarti natijah itu buah pikir, samaratul pikir. Berarti al-alam labudda min muhdisin. Alam ini pasti ada pencipta, alam ini pasti ada nang maulah, alam ini pasti ada Tuhan. Cuma akal memperdapati adanya Tuhan, titik. Lalu timbul Tuhan tuh nang mana? Banyak Tuhan kayaknya. Ilah itu kan isim jenis, cuma hakikat Tuhan tetap satu, Allah. Nang lain Tuhan selain Allah ada bujur. Lalu ada orang yang menyembah api, ya kan? Menyembah api, ada yang menyembah gunung, ada yang menyembah pohon, ada yang menyembah bintang, ada yang menyembah matahari. Nah, disinilah kita berhajat kepada nakal. Nakal itu adalah Quran, hadis, ijma. Nakal itu yang disampaikan oleh para rasul, lalu diutus Nabi Adam, Idris, Nuh, Saleh, Ibrahim, Lut, sampai kepada Nabi kita Muhammad SAW dengan diturunkannya kitab-kitab, entah itu Zabur, Taurat, Injil, Al-Quran, diturunkannya Rasul. Nah, sabarataan memadahkan nangaran muhdis, nangaran mujid, nangaran mukhassis, nangaran khalik, itu ngarannya Allah. Nah, jadi dalil nakal itu pula menunjukkan bahwasanya Tuhan itu Allah. Gunung salah, matahari itu salah, ya kan? Pohon itu salah, bintang itu salah. Lalu diutus Rasul memadahkan Tuhan itu Allah ngarannya. Allah ngarannya nang bersifat Rahman Rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, jadi oleh karena itu akal dengan nakal ini dua dalil nang kada kawan dipisah. Akal tanpa Quran, akal tanpa hadis, ya kan? Akal kita lemah, akal kita ini lemah. Kita sama inilah, seandainya kita ulah lau harful imtina, seandainya iblis syaitan kadada, syaitan kadada, ini seandainya kira-kira di bumi ini adalah orang berbuat jahat. Ulun ulang. Ini seandainya jaka, arwah jaka mati sudah. Jaka sombong, jaka taruh, jaka tingkir matian. Ini jaka aja, jaka. Nang hidup tuh jakaria aja. Ini seandainya iblis kadada, syaitan kadada, syaitan kadada, iblis kadada, kira-kira di bumi ini adalah orang berbuat jahat. Anak bakalahi di luar, bakalahi pandir. Sama ini aja. Bulan Ramadan syaitan dipasung. Idza jaa Ramadan, apabila datang bulan Ramadan, futihat abwabul jannah, dibukakan pintu surga, wa uglikat abwabun nar, ditutup pintu neraka, wa suppidatis sayatin. Satu riwayat wasul silatis sayatin, dibelenggu syaitan, dipasung syaitan. Berarti bulan Ramadan syaitan dipasung. Di manakah ditimbai Tuhan tuh Jabal Qaf di mana kata?
Pokoknya syaitan Ramadan dipasung sebenarnya. Pertanyaan satu, Ramadan tuh adalah orang ada puasa? Ramadan tuh adalah orang ada sembahyang? Baik, banyak lah. Bebulik pulang pertanyaan di awal. Nggih, seandainya di dunia ini tak ada syaitan, tak ada iblis, kadada syaitan, kadada iblis, kira-kira di bumi ini adalah orang tatap maksiat? Sepakat sudah. Tadi bunyi berkelahi tadi teh. Tetap ada, karena kita ini ada nafsu, kita ada akal, ada nafsu. Oleh karena itu di dalam Al-Qur'an fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Di dalam diri kita ini ada fujur. Ada keinginan-keinginan yang menyimpang, ada keinginan-keinginan maksiat. Di dalam diri kita ini ada takwa, sifat takutan, ya kan? Oleh karena itu di diri kita ini ada nafsu, ada akal. Oleh karena itu diri kita ini hitam putih. Ulun ngira terang 7 aja hitam putih. Di awak kita pun hitam putih. Nah, sama itu. Nah, disinilah akal melawan nafsu ini 50-50. 50% kita bisa berbuat baik, 50% kita bisa berbuat jahat, karena ada akal, ada nafsu. Kan itu tak? Nah, disinilah kita disuruh menuntut ilmu. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa menuntut ilmu itu hukumnya wajib atas muslim laki-laki dan muslim perempuan. Nuntut ilmu fardu ain. Mengapa jadi kita disuruh menuntut ilmu? Si ilmu ini penunjang akal, supaya akal itu rajih. Rajih itu menang 75%, supaya nafsu itu marjuh itu kalah 25%. Itu tuh mengapa kita disuruh berilmu tuh. Jadi jangan semata-mata tajarrudul akli, harus berilmu, al aklu idza tajarrada anil ilm fahuwa dhaif. Akal, manusia ini berakal berataan. Cuma pertanyaan, hakunlah hadir ke majelis ilmu, hakunlah bededangar nang ilmu agama nih, nang ilmu nang amma yatasaalun anin nabail azim nih. Ini bukan cerita masalah dunia, ini cerita akhirat. Ini cerita negeri akhirat kayaknya. Ini nabail azim. Ini kisah-kisah Nabi Muhammad, ini kisah Al-Qur'an, ini kisah sembahyang, ini kisah puasa, ini kisah amal-amal soleh. Ini bukan kisah bisnis, ini bukan kisah perumahan. Jadi kita punya akal. Si akal ini melawan nafsu, supaya nafsu ini jadi objek, akal kita jadi subjek, maka akal harus pakai ilmu. Jadi punya akal tanpa ilmu, akal kita lemah. Nang beilmu nigin kayak apakah? Bisa aja nang bingkok, nang sekolah tinggi nigin kayak apakah? Bisa aja korupsi, ya kan? Nah ini contoh aja nih, contoh. Jadi oleh karena itu si akal ini mun kadada nakal, kadada Quran, kadada hadis, ibaratnya jukung tuh kadada kamudi. Pian behimat menanjak, mun kadada kamudi, jukung tuh terputar. Kegencangan terputar, ya nang keluar pada jukung. Ulun bisa berjukung jadi tahu. Jadi ada kompasnya.
ada nang tukang atretnya, ada tukang remnya. Jadi hidup ini kedemau akal tunggal tanpa ilmu, akal tunggal tanpa Quran hadis, akal tunggal tanpa ilmu agama kedemau. Nang beilmu digin kayak apa hajar ulat. Ini ampun maaf nih kada merendahkan, ini kada menghinakan. Inggih. Cuma ulun pernah melihat di lampu merah inggih pakai kostum Batman kan nyata. Batman ada lagi Superman. Nah, Superman. Jadi ada Batman, ada Superman di lampu merah tanah. Nah, dinta inya menghibur kekanakan karena diberi duit 2000. Jadi ulun tuh berpikir, nah Superman, Batman wayah ini bahari superhero menolongi orang. Di TV-TV itu kan menolongi orang superhero. Wayah ini superhero minta tolong lawan orang. Ini bukan merendahkan kada, bukan menghinakan orang kada. Maksud ulun sama ini, akal kita diisi akal. Mun kada ada ilmu agama di hati, akal kita kada jadi Superman, jadi superhero. Nah, jadi hidup nih wajib harus ada nakal. Jadi ada akal, ada nakal. Nah, jadi itulah akal dengan nakal. Jadi ulun ulang, dalil akal memperdapati adanya Tuhan. Dalil nakal memperdapati Tuhan yang sebenarnya itu Allah. Selain Allah kada benar. Nah, sama itu. Itulah mengapa kita berhajat kepada dalil akal dengan dalil nakal. Oleh karena itu datuk Nabi, orang tua Nabi belum ada yang diangkat jadi Rasul. Karena mulai Nabi Ibrahim Ismail kepada Nabi kita Muhammad, itu tidak ada orang yang diutus jadi Rasul. Sekalipun mereka akal, cuma kadeda Rasul. Maka datuk Nabi itu disebut namanya zamannya zaman fatrah. Fatrah itu artinya kosong. Fatrah itu insya Allah hukum fitrah. Fitrah itu suci karena mereka kada mukallaf, cuma tetap bimasyiatillah. Nah itu tuh jadi tuhuri itu datuk Nabi itu tetap orang nang suci karena mereka tidak mukallaf. Mengapa? Sekalipun ada akal, cuma kadada nakalnya maka ya apa? Nah jadi oleh karena itu akal dengan nakal, akal dengan ilmu agama ini dua sesuatu nang jangan dipisah. Kita menghendaki kita mampu mengatasi nafsu kita, mengatur nafsu kita dengan akal, dengan ilmu agama kita. Gitu. Jadi mengapa nuntut ilmu agama? Dan tersebut di bawah tiap-tiap satu sifat dengan maknanya. Wujud artinya ada. Nah, itu kenapa? Beserta dalilnya firman Allah Ta'ala. Berdalil. Beserta lagi tersebut kepatutan kelakuan orang mukmin mu'takid pada Tuhan bersifat dengan sifat-sifat itu. Maka inilah kelakuan mukmin yang sempurna imannya. Berarti dalil karena wujud, karena ada amalan hatinya, amalan hati akhlaknya. Mirip lawan kitab Asmaul Husna. Mirip. Allah itu Ar-Rahman Ar-Rahim, Malikul Qudusus Salam. Nah, sepantasnya bagi orang yang jadi hamba Allah Ar-Rahman, bersifat bla 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 bla, ada amalannya sama wujud kidam sama.
Jadi Habib Usman Betawi ini termasuk keistimewaan, kelebihan susunan Habib Usman Betawi. Setiap wujud ada amaliyah, setiap kidam ada amaliyah, setiap baka ada amaliyah. Seakan-akan musannif menjadikan bahwasanya akhlak itu terbit daripada iman. Memang iman itu melahirkan akhlak. Iman itu memang melahirkan akhlak. Coba ulun ambil contoh umpama Allah Ta'ala itu hayat, Allah Ta'ala itu hidup. Nggih. Dalilnya ada di Quran. Wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut. Bertawakallah engkau kepada Allah yang hidup, alladzi la yamut, nang hidup kada sing matian. Tawakal itu adalah sifat hati kita. Nah, cuma tawakal itu adalah buah iman. Ya Allah, buah iman, buah iman. Jadi at-tawakkul min samaratil iman. Tawakal itu buah daripada iman. Iman apa? Iman kita kepada Allah. Nang Allah itu bersifat hayat. Allah itu hidup, ada sing mati. Nah berarti kan karena ada amalan-amalan, amaliyah itu ada. Karena iman itu melahirkan amal. Ujar ulama, al-iman sababul amal. Iman itu adalah sebab dari amal. Karena orang itu kada timbul amal mun kadada iman. Semakin kuat iman, semakin kuat dorongan beramal. Ampun maaf nih lah, ampun maaf. Amal itu kan gerak, harakat. Karena al-amal wa huwal harakah. Amal itu adalah gerak. Mun kada bergerak kada beramal. Pinta. Nah, setiap gerak itu ada pendorong gerak. Pendorong itu pasti datang dari dalam. Sedangkan amal kita itu di luar. Orang tuh menangis, orang tuh menangis, orang itu. Nah, menangis itu gerak, menangis itu amal, menangis itu gawian. Pasti ada sebab menangis. Apa sebab menangis? Ini sakit hati, banyak dosa. Ini bagus nih, hamul akhirat, ya kah? Orang yang duka cita masalah akhirat itu menerangakan hati. Hamul akhirat, menangis inya. Mengapa jadi menangis? Anu himung bisi anak berilmu, bisi anak bebacaan. Orang ketawaan sidin tetangis saurangan. Sekalinya nang bebacaan tuh anak sidin. Bangga sidin, himung sidin, sampai-sampai keluar banyu. Nah berarti orang menangis itu adalah harakat zahirah. Kada mungkin gerak itu timbul mun kadada pendorong gerak. Pendorong gerak itu pasti datang dari mana? Dari hati. Mengapa jadi menangis? Dua jawabannya. Ima sakit hati, ima senang gembira. Cuma ulun lihat di dalam kitab, mun ada orang menangis itu japai banyu matanya. Banyu matanya tuh japai, munya banyu matanya dingin. Orang menangis tuh nah banyu matanya dingin, itu tangisnya tangis gembira. Munya dijapai banyu matanya panas, orang itu tanda sakit hati. Itu di kitab terdapat, di kitab. Nah, itu juga iman. Iman itu dorongan supaya kita beramal. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumus siyam, diwajibkan atas kamu puasa. Jadi orang puasa itu adalah dorongannya dari apa? Iman. Itu sahabat itu
perang Badar, perang Uhud, perang Khandaq, ya kan, Fathul Mekah, perang Hunain, perang Tabuk, ya kan, Ghazwatul Muraisi', peperangan apa? Itu harta habis, beadaan sumbangan, kemudian nyawa taruhannya. Ulun yakin mun kadede durungan iman pasti kada tulak. Ulun yakin kada tulak mun kadede durungan iman tuh nah, iman kuat kada tulak. Napa gerak penyewaan. Jangan kada berdebat lagi ulun anak ulun bini. Karena kan boleh katalah, boleh kutila, boleh galaba, boleh guliba, boleh manang, boleh kalah, boleh hidup, boleh mati. Itulah orang perang jihad fisabilillah. Mun kadede durungan iman, gitu. Sama aja sedekah. Cilingan lalu dicilingi waran. Maranya gini cilingan, sumbangan, dasar sumbang, orang nyawa bepintaan. Nah, jadi pasti ada dorongan iman. Nah, jadi kita nih dirasa salah, kayak ini anak-anak dirasa. Mengapa kada baca Quran? Mengapa kada bangun malam? Mengapa kulir bersedekah? Barangkali dorongan iman kita lemah, iman kita yang kus, iman kita kada yazid. Kipas angin tuh kada berputar gancang. Nya daya dulu hanya upaya. La haula wala kuat di mapa hendak kuat. Haulnya kada ada. Di mapa ada upaya, dayanya kada ada. Di mapa kipas angin berputar. Lampu berkirim, kipas angin kada gancang, sekalinya pemakaiannya banyak benar, kada tahan, dayanya kada tahan. Nah, dintuk juga. Jadi perlu dipertanyakan tapakur, mengapa kulir bangun malam, mengapa kulir bersedekah, mengapa kulir baca Quran, mengapa kulir, berarti iman kita perlu dipertanyakan, mengapa durungannya kada gancang. Ini berkat hadir di majelis ilmu nih, nah mudahan iman kita dikuatkan. Bukti iman kuat, amal ibadah itu gencangnya tak, gencangnya. Nah ini penting. Nah disinilah Habib Abdullah Al-Haddad wujud amalannya kidam amalannya baka amalannya Mengapa? Berarti dari imanlah melahirkan gerak hati, gerak akhlak mahmudah. Dari imanlah menggerakkan amal zahir. Jadi iman melahirkan amal. Amal ini ada dua, ada amal zahir namanya fikih kayaknya, ada amal itu amal batin tasawuf ngarannya. Nah berarti ada iman, ada Islam, ada ihsan. Islam dengan ihsan itu bentuk amal. Orang Islam itu orang puasa, orang Islam itu orang sembahyang. Kita bukan Islam KTP, kita bukan Islam tradisi, kita bukan Islam keturunan. Islam itu amal. Orang Islam itu orang sembahyang, orang Islam itu orang puasa. Kita orang Islam, orang berakhlak mulia, sabar, syukur, tawakal, ridho, sabar, qanaah. Jadi ini ihsan, ini Islam. Islam adalah amal zahir, ihsan adalah amal batin. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Fasholli, sembahyang itu Islam, li rabbika, karena Tuhan engkau. Ikhlas itu ihsan. Ini gawian awak, ini gawian hati. Ini sembahyang, ini ikhlas. Ini Islam, ini ihsan. Cuma keduanya amal. Si amal ini datang di mana? Di iman. 13 tahun di Mekah membahas iman. Iman. Jadi oleh karena itu cocok Habib Abdullah Al-Haddad di dalam risalah Mu'awanah nangapa alaika mula'anah. Bukan alaika bangun malam, bukan alaika baca Quran, bukan alaika puasa Senin Kamis. Alaika yang pertama adalah menguati iman.
memupuk iman. Ini kita nang belajar tauhid, belajar sifat 20. Mengapa gerak kita makrifah lawan Allah, menguatkan keimanan kita. Dengan iman inilah kita melahirkan amal, baik amal zahir ngarannya Islam, baik amal batin ngarannya ihsan. Jadi iman itu penting. Kita bacaan sama lawan orang bahari, orang bismillah aja menyobarang sungai, kita bacaan sama, keimanan nang belayan. Orang bahari itu yakin kuat. Kalau kita cucubaan dia, cucubaan tuh gini lain sudah. Dinta imbah bejajak bismillah, lawan bulang-bulangnya tenggelam. Artinya kita nilah kada kawa mengalahkan orang bahari juga. Orang bahari itu ya Allah ya Rabbi. Anu menggidada nih apun orang kuat yakin, bacaan sama, keyakinan yang berbeda. Jadi kita kada kawa mawada orang bahari. Orang bahari bujurai kilatul mal, sedikit harta, cuma orang bahari wa kasratul amal, banyak beribadah. Kita wajah ini dunia terbuka, kita kasratul mal, cuma sayangnya wakilatul amal, banyak berharta, syukurnya kurang, ibadahnya kurang. Mudahan kita orang yang bersyukur, amin. Sambungannya, adapun yang lain sifat zalla wa azza yang tiada ada hingga banyaknya, maka wajib atas tiap-tiap mukallaf mengetahui dengan ijmal. Garisi ijmal di atas tafsil. Ijmal itu global, secara saja di dalam perkataan muttasifun bi kulli kamalin, artinya bersifat Allah Ta'ala dengan sifat kesempurnaan. Kesimpulan pagi ini sama ini, iman dengan Allah bagi dua. Al imanu billah kismani, iman kepada Allah terbagi dua. Ada iman kepada Allah itu secara terperinci, yang kedua ada iman kepada Allah itu ijmaliyun, tadi tafsiliyun, yang kedua adalah ijmaliyun secara global, secara umum, tadi secara terperinci. Nah kayak dokter juga, ada dokter umum, ada dokter spesialis. Spesialis itu tafsil namanya. Adapun umum, secara global. Nah, iman kepada Allah secara global, ijmali, Allah Ta'ala banyak diisi sifat kesempurnaan, bukan 20 sifat. Jadi kena ada pian orang membahas, kenapa jar belajar sifat 20, ngaran Tuhan aja 99, kok masa sifat 20? Mana gerang banyak sifat lawan ngaran. Asma itu kan ngaran, sifat seharusnya banyak sifat pada ngaran. Banyak sifat pada ngaran, mengapa sifat 20? Nah, jawabannya kan sama ini, Allah Ta'ala itu banyak diisi sifat kesempurnaan, bukan 20 aja, lebih daripada 20, lebih daripada 100. Nah itu jawaban kita. Mengapa 20? Nah bebulik ulang, 20 sifat itu adalah iman kepada Allah secara tafsil, terperinci. Mudahan paham. Ulun 4 betakon lawan piana. Kita berpindah. Kena ulun bulikakan ke Allah. Malaikat wajiblah kita imani. Oh wajib kita. Lawan hantu percaya. Buktinya kuliah bakami. Umanya bangun. Ujanang bini apa gerang kak? Gini bakami. Ujanang bini besunat beazawian. Takutan dihantu nam lagi. Nah dia. Kita percaya di malaikat. 4 betakon malaikat yang wajib kita ketahui berapa? 10. Jibril, Mikail, Israfil, Ijrail, Mungkar, Nankir. Jangan tuh kecil dah buat. Ada 10.
Umpet betakun penang hadir nih malaikat tuh 10 aja lah. Nah, paham sudah. Malaikat tuh lebih pada 10. Ya Allah, banyak Tuhan tuh ngarannya ijmali ngarannya. Cuma mengapa 10? Nang 10 tuh gitu gak dihafal. Tuh tafsili ngarannya. Jadi memang iman tuh ada iman ijmali, ada iman tafsili. Nang ijmali itu secara umum Allah banyak diisi malaikat, paham? Ada secara tafsili nang wajib bagi kita nang la yukallifullahu nafsan illa usaha nang 10 tuh gitu buat tuh kecil. Saking gak dihafalnya. Jibril, ya, Mikail, betul. Jibril, Mikail, Israfil tuh kecil ya. Nah, itu tanda gak dihafal. Nang 10 ini kan kayak apakah kayak panang diulah 100 malaikat. Jadi Tuhan tuh kadang memberati kita. Nah, nabi pulang, nabi, rasul. Berapa rasul nang kita ketahui? 25. Pertanyaan pulang, 25 aja kan diisi rasul? Nah, Allah tuh banyak diisi rasul Allah tuh banyak. Allah aja nang mengetahui jumlahnya 25 tuh ngarannya imannya iman tafsili, bebulik ke Allah. Allah Ta'ala itu banyak berisi sifat kesempurnaan. Itulah namanya iman ijmali. Cuma nang wajib kita ketahui alhamdulillah cuma 20 sifat. Nang kayak apa? Kitab tuh 4, Jabur, Taurat, Taurat, Jabur, Injil, Al-Quran. 4-nya ke Tuhan diisi kitab banyak. Mudahan paham, insyaallah paham. Nah, jadi sekali lagi iman kepada Allah terbagi dua. Ada iman tafsili, jumlahnya 20 sifat. Ada iman secara ijmali, Tuhan banyak berisi sifat, bukan semata-mata 20. Mudahan paham insyaallah. Kemudian adapun inggan situs sallallahu alaihi Muhammad. Mudahan sehat, panjang umur, murah rezeki, umroh haji, anak cucu kita soleh solehah. Mudahan segala hajat dikabulkan Allah. Mudahan kita mati husnul khatimah. Jangan ada hutang dengan Allah, jangan ada hutang lawan hambanya Allah. Mudahan dimurahkan rezeki barokah. Ya Rabbi bil Mustafa balagha qawasidana, ya wasi'al karam. Ya Rabbi bil Mustafa sidana waghfir lana ma madha karam. Ya Rabbi bil Mustafa sidana waghfir lana ma madha. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Mudahan beruntung dunia akhirat.